Ibu bapa, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Dalam amanat perpisahannya, Yesus selalu mengingatkan para muridnya akan ajaran yang terutama, mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Itulah ajaran yang bergema hingga saat ini, sehingga ketika orang bercerita tentang orang Kristen, para pengikut Kristus, orang selalu ingat akan ajaran penting ini. Mencintai Tuhan dan juga mencintai sesama. Dalam Injil hari ini, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku." Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapak mengasihi atau mencintai istri? Ya. Apakah ketika mencintai istri, Bapak menuruti apa yang dikatakan oleh istri? Ya. Apa ibu-ibu juga seperti itu? Wih, sepi ini. Mencintai suami dan juga menuruti apa yang dikatakan oleh suami? Bagaimana ibu-ibu? Ya atau tidak? Ada yang bilang, yang mana dulu ya? Mencintai boleh mencintai, tapi apa yang dikatakan harus dituruti yang mana dulu. Ya. Tetapi ketika kita mencintai Tuhan, wajib hukumnya menuruti apa yang difirmankan oleh Tuhan. Dan Yesus katakan tadi, firman yang aku katakan itu berasal dari Bapa. Jadi firman Bapa sendiri. Kita yakin dalam iman bahwa firman Tuhan itu selalu baik dan benar. Mengajarkan kepada kita kebaikan dan kebenaran yang menuntun kita pada keselamatan. Jadi mau tidak mau harus ikut firman Tuhan. Tanda bahwa kita mencintai Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Ketika dia ditanya oleh saudarinya, mungkin saya sudah pernah cerita di sini. Teresia, apa yang engkau katakan di dalam doamu? Ketika engkau berdoa kepada Tuhan, apa yang engkau katakan? Lalu Santa Teresia mengatakan begini, saya tidak mengatakan apa-apa. Ya. Saya hanya mencintai Yesus. Ungkapan yang sangat mendalam, tetapi juga berasal dari pengalaman rohani Santa Teresia akan kehadiran Tuhan. Dan itu dia buktikan lewat menjalankan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Salah satu ajaran yang dia hayati adalah tekun setia beriman kepada Tuhan meskipun dia sakit, ya, meskipun dia berada dalam penderitaan. Begitu juga dia menerima semua sesamanya, mencintai semua sesamanya, para suster di dalam satu komunitas itu. Nanti di akhir renungan saya akan membantu kita semua bagaimana supaya saya mengamalkan firman Tuhan. Bukti bahwa saya mencintai Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Selanjutnya Yesus mengatakan bahwa Dia akan mengutus
Roh Kudus, ya. Bapa akan mengutus Roh Kudus untuk mengajarkan segala sesuatu dan akan mengingatkan kita tentang semua yang telah dikatakan. Jadi kita tidak sendiri, ya. Untuk menuruti atau menghayati apa yang menjadi firman Tuhan, kita dibantu oleh Roh Kudus untuk mengajarkan dan juga mengingatkan kita. Dan pada akhirnya, kalau kita melaksanakan firman Tuhan dengan baik, Tuhan Yesus akan memberikan damai sejahtera bagi kita. Apalagi Tuhan Yesus katakan tadi, kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan Dia. Nah ini, ya. Kalau kita mengasihi Tuhan, lalu menuruti apa yang dikatakan oleh Tuhan, Tuhan Yesus dan juga Roh Kudus akan datang kepada kita dan tinggal bersama-sama dengan kita. Jadi sebetulnya Tuhan Yesus menganjurkan kita, mengajak kita semua untuk menghayati hukum yang terutama ini, tetapi juga ada jaminan-jaminan yang Dia berikan. Apabila kita dengan setia mencintai Tuhan dan juga mencintai sesama. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, mari kita lihat bersama surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus tentang kasih. Ini bacaannya sudah sangat familiar bagi kita. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Itu tentang kasih. Kasih yang akan berbuah kalau kita menuruti firman Tuhan. Maka saya mengajak kita semua untuk masing-masing mengganti kata kasih itu dengan nama kita masing-masing. Contoh, ini ada Frater Willy. Frater Willy itu sabar. Benar ya, Frater Willy ya? Sabar. Frater Rory itu murah hati. Dan seterusnya. Nanti mungkin pulang ke rumah masing-masing, kita catat ayat ini, ya. Lalu kita ganti kasih itu dengan nama kita masing-masing. Supaya mengingatkan kita akan hukum yang terutama itu. Mencintai Tuhan dan juga mencintai sesama. Dan mencintai Tuhan itu ya, harus ditunjukkan di dalam iman dan ketaatan kita akan firman Tuhan. Semoga kasih Tuhan sendiri menuntun kita semua untuk bisa mencintai Dia dengan lebih baik, mencintai sesama, dan juga menuruti apa yang difirmankannya. Tuhan memberkati.